kuliah komunikasi di Kalentar. Kami ingin mempresentasikan tentang perkembangan broadband. Di sini untuk mempresentasikannya, saya dibantu oleh teman-teman saya. Sebelum memperkenalkan yang lainnya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Rika. Nama saya Bimana Dendro. Nama saya Pak Arya Pratama. Nama saya Arya Pratama. Nama saya Muhammad Fatah Hamid. Nama saya Adrian Putri. Nama saya Arif Rigo. Maaf teman-teman saya ribet sendiri. Kalau hilang semua, selamat menyaksikan ya. Bagaimana? Jadi saya akan menjelaskan tentang perkembangan broadband di dunia. Lalu lanjutnya, mungkin akan diawali dengan pengenalan tentang broadband. Film yang bagus apa nih ya sekarang ya? Interstellar sumpah Itu bagus beneran. Downloadnya enak di mana ya? Coba aja di Geno. Iya. Tapi itu pakai wifi UB. Cepet gak? Tapi biasanya ya wifi UB ya coba wifi UB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai aja ngobrol. Bahasa apa ini? Bahasa apa ini? Wifi. Belajar menaikkan perekonomian Indonesia. Sorry ya, tadi gua lagi ada telepon sama nyokap. Apa nih? Sini tuh telepon Wanji. Wanji dong. Itu dari tadi sosokan ngomong 1G, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi. Lo kan dia ngerti. Apaan sih sosok itu? Sekali tadi aku habis baca soal mandi. Jadi gini, mandi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi tentang generasi pertama atau 1G. Ya, 1G. Judul di atas mengacu pada generasi dalam teknologi wireless dan telepon bergerak. Dimulai dengan munculnya telekomunikasi nirkabel analog yang menjadi generasi pertama atau 1G, kemudian beralih ke sinyal digital 2G mobile broadband, 3G, dan long term evolution atau kita sebut 4G. Istilah generasi ini digunakan untuk menandai perubahan besar pada teknologi nirkabel komersial yang merubah bagaimana manusia berinteraksi dalam 20 tahun terakhir. Meskipun sebenarnya XG ini adalah istilah teknis di industri telekomunikasi, tapi istilah tersebut cukup dikenal juga di pengguna layanan telekomunikasi. Hal ini disebabkan istilah XG mulai digunakan sebagai marketing gimmick ketika mobile broadband mulai populer. Supaya istilah XG ini tidak disalahgunakan, ITUT membuat dokumentasi standar tentang masing-masing generasi.
Standarisasi ini meliputi teknologi apa yang digunakan, batas minimal kecepatan, dan spesifikasi teknis lainnya seperti alokasi frekuensi dan spektrum pada suatu jaringan. Kemudian, apa yang menentukan perubahan dari satu generasi ke generasi lainnya? Di dalam dunia telekomunikasi terdapat dua jenis tipe upgrade teknologi. Yang pertama, evolusi, di mana upgrading teknologi lebih berupa add-on terhadap jaringan yang sudah ada, seperti upgrade GPRS menjadi Edge pada jaringan 2G. Ini dilakukan ketika teknologi yang baru masih backward compatible dengan teknologi yang lama. Jadi ini termasuk suatu optimalisasi dari jaringan yang sebelumnya untuk pengembangan dan teknologi yang makin berkembang. Kemudian yang kedua adalah revolusi. Seperti namanya, perubahan tipe ini dilakukan dengan cara seperti membangun jaringan telekomunikasi baru. Kemudian didapatkan lisensi baru, membangun jaringan baru, dan membeli segala macam hardware, software, network yang diperlukan. Ini terjadi karena teknologi yang baru benar-benar berbeda dengan yang lama, sehingga tidak ada cara lain selain membuat jaringan lagi dari awal. Jadi revolusi ini seperti membangun jaringan backbone, kemudian dikembangkan lagi, diupgrade lagi, kemudian dapat dievolusi kembali. 1G, analog signal and the beginning of history. Generasi pertama ini menggunakan teknik komunikasi yang disebut frekuensi diffusion multiple access atau yang kita sebut FDMA. Teknik ini memungkinkan untuk membagi-bagi alokasi frekuensi pada suatu sel untuk digunakan masing-masing pelanggan di sel tersebut. Sehingga setiap pelanggan saat melakukan pembicaraan memiliki frekuensi sendiri. Prinsipnya seperti ini. Pada stasiun radio, di mana satu stasiun radio hanya menggunakan satu frekuensi untuk siarannya. FDMA bisa dianalogikan dengan satu user memakai satu frekuensi dengan bandwidth tertentu. User lainnya menggunakan frekuensi yang lain dan seterusnya. Ya, ini adalah analogi frekuensi diffusion multiple access FDMA. Semisal suatu operator mempunyai bandwidth frekuensi 5 MHz dengan pemakaian 30 kHz per user, maka dengan 5 MHz bandwidth tersebut dapat dipakai jika M sama dengan user, maka jumlah bandwidth per user, di mana 5 MHz dibagi dengan 30 kHz per user, maka didapatkan dalam satu jaringan tersebut 166 user. Bisa dikatakan dengan bandwidth 5 MHz, operator tersebut sanggup melayani 166 user dalam satu area tersebut. Generasi pertama dari teknologi wireless dimulai dari komunikasi wireless menggunakan sinyal analog. Ya, sebelah kanan adalah suatu gambar sinyal analog pada praktikum telekomunikasi. Ya, ini adalah perbedaan antara sinyal digital dan sinyal analog. Seperti terlihat pada gambar, sinyal digital terdiri dari kurva tajam yang naik dan turun, sementara sinyal analog lebih smooth atau lebih halus. Jika dianalogikan seperti ini, dengan panggilan telepon, ketika kurva sedang di atas, kita bisa mendengar suara jelas, dan sebaliknya, ketika kurva berada di bawah, kita tidak bisa mendengar apapun. Sedangkan untuk sinyal digital hanya ada dua kemungkinan, suara terdengar jelas atau tidak sama sekali. Berbeda dengan digital, untuk sinyal analog sesuai dengan gambar representasi di atas kurva. Kalau kurva di atas, suara terdengar jelas.
Setelah itu kualitas suara akan menurun perlahan sampai tidak terdengar sama sekali. Oleh karena itu, 1G ini ketika telepon seluler tidak mendapat sinyal yang baik, maka suara tidak akan putus secara langsung, tetapi akan terdengar suara statik yang jika semakin parah akan semakin membuat suara menjadi tidak jelas. Seperti radio FM merupakan salah satu contoh sinyal analog, sehingga kualitas penerimaan suara telepon seluler kurang lebih sama seperti itu. Sehingga kalau sinyal analog, kita analogikan kalau bentuk sinyal analog seperti gelombang, maka kualitas sinyal jika di atas, kalau turun ke bawah, maka kualitas sinyal akan semakin turun. Sedangkan kalau bentuk sinyal digital sesuai dengan bentuk sinyal, kalau tidak jelas ya tidak ada 1-0. Kemudian keunggulan dan kelemahan. Kemampuan teknologi generasi ke-1. Kemampuan teknologi generasi ke-1 ini hanya dapat bisa melayani komunikasi suara saja, tidak dapat melayani komunikasi data dalam kecepatan tinggi dan besar. Kelemahan teknologi generasi ke-1. Kapasitas tarif yang kecil, jumlah pelanggan yang dapat ditampung dalam satu sel digit, penggunaan spektrum frekuensi yang boros karena satu pengguna menggunakan satu buah kanal frekuensi, dan suara tidak jernih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itulah Wandi. Gua tadi baru baca-baca juga tuh di majalah. Masuk banget tuh, Ci. Ini serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi 2G. Pertama-tama yaitu sejarah, kemudian ke perkembangannya, hingga yang terakhir adalah pengaplikasiannya. Teknologi 2G ini sendiri berkembang atau muncul pada tahun 80-an menggantikan teknologi 1G yang sudah dipakai pada tahun atau era 90-an. Untuk perbedaannya sendiri, yang paling utama dari teknologi 1G ini adalah untuk 1G masih menggunakan sistem analog, sedangkan untuk 2G sudah menggunakan sistem digital. Kemampuan mencolok teknologi 2G adalah tidak hanya dapat digunakan untuk telepon atau voice, tetapi juga mampu mengirim SMS, yaitu Short Message Service, untuk mengirim pesan singkat dengan menggunakan teks. Dengan adanya kehadiran teknologi generasi kedua ini, maka muncullah teknologi seluler yang baru, yaitu GSM, atau Global System for Mobile Communication, suatu sistem komunikasi wireless berbasis 2G. Nah, dengan adanya teknologi generasi kedua ini, membuat perkembangan teknologi semakin cepat, dengan menghadirkan berbagai kelebihan atau fitur yang ditawarkan. Generasi kedua ini selain mengirim SMS dan voice, tapi semua kelebihan itu juga masih belum memuaskan para ahli untuk mengembangkan teknologi yang lebih bagus dengan segala kelebihannya dari teknologi terdahulu. Seperti yang kita ketahui, untuk teknologi 2G ini sendiri digunakan beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, dan untuk sekarang masih digunakan. Pada awal tahun 2000-an, teknologi 2.5G muncul dan mempunyai kemampuan transfer data yang lebih cepat dari yang 2G. Yang terkenal dari generasi ini adalah GPRS, General Packet Radio Service, dan EDGE, Enhanced Data Rates for GSM Evolution, suatu protokol yang mengatur cara kerja transfer data pada sistem wireless GSM. Nah, di sisi lain, meningkatnya jumlah pelanggan tidak bisa ditampung generasi pertama. Selain itu, teknologi 1G hanya bisa melayani komunikasi suara, tidak seperti 2G yang bisa digunakan untuk SMS. NMT atau Nordic Mobile Telephone merupakan jaringan handphone analog yang pertama kali digunakan secara internasional di Eropa Utara. Jaringan ini beroperasi pada frekuensi 450 MHz, sehingga sering disebut NMT
450. Ada juga MT 900 yang beroperasi pada frekuensi 900 MHz. Mengingat tuntutan pasar dan kebutuhan akan kualitas yang semakin baik, lahirlah teknologi generasi kedua atau 2G. Nah, untuk perkembangan 2G dan teknologi 2G lainnya selain yang disebutkan tadi, ada IS-95 CDMA, IS-136 TDMA, dan PDC. Generasi kedua selain digunakan untuk komunikasi suara, juga bisa untuk SMS dan transfer data dengan kecepatan maksimal 9600 bps atau bit per second. Sebagai pembandingan, modem yang banyak digunakan untuk koneksi internet berkecepatan 56.000 bps. Ini pada zamannya ya, kita tidak bisa membandingkan dengan pada saat sekarang. Kelebihan 2G dibanding 1G selain layanan yang lebih baik, dari segi kapasitas juga lebih besar. Karena pada 2G, satu frekuensi bisa digunakan beberapa pelanggan dengan menggunakan mekanisme Time Division Multiple Access atau TDMA. Standar teknologi 2G yang paling banyak digunakan saat ini adalah GSM, yaitu Global System for Mobile Communication, seperti yang dipakai sebagai besar handphone saat ini. GSM beroperasi pada frekuensi 900, 1800, dan 1900 MHz. GSM juga mendukung komunikasi data berkecepatan 14,4 kilobit per second. Untuk generasi 2G sudah menggunakan teknologi digital. Jadi generasi ini dalam teknik komunikasinya menggunakan dua mekanisme, yaitu yang pertama Time Division Multiple Access atau TDMA, dan yang kedua adalah Code Division Multiple Access. Nah, untuk Time Division Multiple Access merupakan teknologi komunikasi wireless yang dikomersialkan tahun 1993, itu dari sejarahnya. Nah, TDMA itu juga menggunakan transmisi digital, di mana penggunaan saluran frekuensi menggunakan batasan waktu. TDMA sendiri berkembang ke dalam beberapa versi, di antaranya GSM untuk wilayah Eropa, ada IDEN di Amerika, PDC di Jepang. Kemudian pada sistem TDMA ini setiap pengguna menggunakan pita frekuensi yang sama, tetapi domain waktunya yang dibagi menjadi beberapa slot untuk setiap pengguna. Jika tadi ada TDMA, maka sekarang ada CDMA. CDMA ini berkembang pesat di Amerika Serikat dan Kanada. Kemampuan yang paling mencolok dari teknologi 2G adalah tidak hanya dapat digunakan untuk telepon, tapi juga untuk kirim SMS, seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, dengan adanya kehadiran teknologi generasi kedua, maka muncullah teknologi seluler yang baru, yaitu GSM. Frekuensi kerjanya sendiri 850, 900 MHz, 1800, dan 1900 MHz. Sedangkan untuk pengaplikasiannya, yaitu GSM, ini merupakan standar yang diterima secara global untuk komunikasi seluler digital. GSM adalah nama grup standarisasi yang dimapankan pada tahun 1982. Nah, ternyata sudah sangat lama. Untuk menghasilkan standar telepon bergerak di Eropa. Digunakan sebagai formula spesifikasi untuk pan-Eropa, sistem seluler radio bergerak yang bekerja pada frekuensi 900 MHz. Dan diperkirakan banyak negara lainnya di luar Eropa akan turut menggunakan teknologi GSM. Jaringan GSM merupakan jaringan yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Nah, kemudian ada pengembangannya. Setelah 2G, maka lahirlah 2.5G, yang merupakan peningkatan dari teknologi 2G, terutama dalam platform dasar GSM, yang telah mengalami penyempurnaan, khususnya untuk aplikasi data. Nah, jadi untuk yang berbasis GSM, teknologi 2.5G diimplementasikan dalam GPRS, General Packet Radio Service, dan YTAN. Dengan yang berbasis CDMA diimplementasikan dalam CDMA 2001. Nah, setelah kita bahas tadi beberapa hal tentang 2G, dapat disimpulkan bahwa teknologi 2G itu muncul pada tahun 1980-an dan merupakan pengembangan dari 1G. Awal munculnya teknologi digital sebelumnya hanya ada 1G yang menggunakan sistem analog. Teknologi 2G juga menggunakan multi-akses TDMA dan CDMA. 2G yang menggunakan TDMA contohnya adalah AMPS, GSM, PDC, PHS, CSD, ASCSD, dan IDN. Sedangkan yang menggunakan CDMA adalah CDMA1 dan
IS-95 CDMA. Pengembangan dari 2G adalah munculnya 2.5G yang merupakan pengembangan dari GSM. Contohnya GPRS, Widen. Sedangkan yang berbasis CDMA diimplementasikan dalam CDMA 2000. Aplikasi dari 2G yang masih populer dan paling banyak digunakan saat ini adalah GSM, yang dapat digunakan sebagai komunikasi suara dan data seperti gambar, video, dan lain-lain. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang teknologi 2G ini, mulai dari awalnya tadi tentang sejarahnya, kemudian ada perkembangannya, dan akhirnya pada pengaplikasiannya yaitu GSM. Salah kurangnya saya mohon maaf. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana, kapan? Nice! Oh, ketiga nih. Wiji, ada yang tahu nggak? Ini generasi ketiga, jadi bagus aja baca. Wah, Di internet ya. hebat kan ya? Wiji itu kayak gini ya. Gimana? Ya, saya kali ini akan bahas dengan 3G. 3G pertama kali diluncurkan di Jepang pada tahun 1998 yang diproduksi oleh NTT Docomo dengan branded FOMA, dan pertama kali tes pada tahun 2001, tepatnya pada bulan Mei, yaitu tes WCDMA teknologi. 900 3G jaringan yang beroperasi di 40 negara dan 154 jaringan HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access yang beroperasi di 71 negara yang telah terdapat pada Global Mobile Supplier Association atau GSA. Di Asia, Eropa, dan Kanada, termasuk USA, service provider menggunakan CDMA teknologi yang support lebih dari 100 terminal desain jaringan 3G mobile. Pertama kali 3G pada ITU itu ditujukan kepada Global Spectrum Allocation Multiband Radio yang terdapat pada Economical and Attractive. Ya, jaringan yang pertama itu yang tadi sudah dibahas oleh teman saya, ada 1G, yaitu generasi pertama pada jaringan mobile yang terdapat pada tahun 1980-an. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang 2G, yaitu generasi kedua dari mobile digital yang sudah diluncurkan pada 10 tahun lalu atau 10 tahun setelah 1G. Ini adalah grafik dari perkembangan 1G, 2G, 3G, and 4G saat ini. Pada tahun sekarang 2015, 2G masih dipakai, tapi alokasinya sudah berkurang dipakai untuk 3G yang lebar bandwidthnya sudah diperbesar. Kemudian 4G mulai merangkak naik dengan bandwidth yang diambil dari bandwidth 2G yang digunakan untuk 4G. Apa itu 3G? 3G adalah generasi ketiga dari mobile digital telecommunication, yaitu generasi standar mobile phone dan mobile telecommunication service yang terdapat pada International Mobile Telecommunication 2000 atau IMT 2000 specification by International Telecommunication Union. Application service termasuk wide area wireless voice telephone, mobile internet access, video calls, and mobile TV yang terdapat pada semua jaringan mobile. Ini contoh dari 3G mobile phone saat ini. Dan ini 3G market drivers yang service provider yang terdapat di Indonesia, ada Telkomsel, XL, Indosat, dan yang lainnya. Kenapa harus 3G?
karena 3G itu mempunyai alokasi bandwidth yang sangat lebar yang bisa digunakan untuk range dari aplikasi apa saja. Keuntungan untuk konsumer yaitu bisa roaming video dan bisa menyaksikan TV broadcast. Bisa juga untuk video calls, video clips, untuk mendengarkan musik, streaming musik, untuk melihat siaran olahraga, kemudian untuk gaming, untuk koneksi internet, untuk gaming, untuk chattingan, untuk dan lain-lain. Dan untuk bisnis sendiri itu digunakan untuk high speed teleworking, untuk VPN access, kemudian Salesforce automation atau bisa mengenjot sales dari itu sendiri, video conferring dan real time financial information. Dan ini ada 3G network architecture, wireless access network, core network, wireless access, dan 3G air interfaces. Ini ada IP intranet, mobile access router, programmer source switch, gateway, telephone network, application server, use profiles and identification, internet and access point, dan yang lainnya. Dan sekarang saya akan bahas 3G wireless yang fiturnya termasuk ada phone calls atau fax, seamless roaming, mengirim dan menerima email yang sangat besar, kemudian high speed web, internet dengan kecepatan yang tinggi, untuk navigation maps, untuk GPS, untuk video conferring juga. Kemudian speednya itu bisa rentangnya 144 kilobit per second sampai 2 megabit per second. Waktu kira-kira untuk mendownload 3 menit lagu MP3 yaitu rentang antara 11 detik sampai 1,5 menit. Efek dari 3G itu sendiri ada konektivitas mobile internet, ada mobile interview, kemudian multimedia service seperti digital foto yang diambil dari wireless headset. Ada aplikasi wireless yang di-download, streaming musik dan yang lainnya. Keuntungan dari jaringan 3G teknologi ini adalah tingginya volume dari panggilan yang support oleh multimedia aplikasi, untuk video, untuk fotografi juga data transfernya sangat cepat, kemudian lebih bebas, lebih murah, call rate over weight-nya, kemudian geografis posisinya pada mobil sendiri itu sudah ditentukan, kemudian user dapat mengkonektivitaskan kemana saja. Dan kemudian saya dari 3G akan membahas 4G oleh teman saya, bisa dilihat di sini. Ya, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Ada 3G. Terus kan sebenarnya baru 4G. Oh iya nih. Saya tahu. 4G. 4G ini jelas klasifikasi yang Latar belakang dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian cepat, masyarakat modern memerlukan adanya sarana komunikasi yang handal dan canggih. Sarana komunikasi yang dibutuhkan tersebut harus berorientasi untuk memenuhi kebutuhan layanan yang berlaku tidak hanya saat ini, namun juga diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan layanan di masa depan. Di samping itu, perkembangannya jaringan komunikasi bergerak dan permintaan yang tumbuh dengan cepat terhadap komunikasi personal menyebabkan kebutuhan mobilitas tinggi dalam komunikasi akan tumbuh makin kuat di antara pengguna jasa telekomunikasi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa NGN
harus mampu mendukung karakteristik sistem komunikasi bergerak dengan terminal yang portable dan memenuhi persyaratan komunikasi bergerak yang ada. Long-term evolution adalah bentuk kemajuan dalam layanan seluler 3G. LTE adalah sebuah nama yang diberikan kepada suatu proyek dalam generasi ketiga untuk mengembangkan standar komunikasi bergerak Universal Mobile Telecommunication System dalam mengatasi kebutuhan mendatang. Tujuannya meliputi peningkatan efisiensi, peningkatan servis, latar belakang dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat modern memerlukan adanya sarana komunikasi yang handal dan canggih. Sarana komunikasi yang perkembangannya harus berorientasi untuk memenuhi kebutuhan layanan yang berlaku generasi hanya saat ini, namun juga berorientasikan untuk memenuhi kebutuhan layanan tahun 2000 sampai tahun 2010 menggunakan generasi jaringan komunikasi bergerak 2010 sampai 2015 dengan cepat menggunakan generasi konvensional menyebabkan kebutuhan mobilitas tinggi dalam Istilah komunikasi ini, akan long-term tumbuh makin evolution, kuat di antara dikenal oleh pengguna jasa telekomunikasi PP untuk Maka memulai tahap dapat ditarik evolusi kesimpulan berikutnya dalam sistem komunikasi bergerak yang berdasarkan pada teknologi ortogonal yang portable dan memenuhi persyaratan. LTE digunakan untuk menyediakan solusi all-IP pada evolution adalah bentuk kemajuan dalam layanan memiliki kemampuan untuk beroperasi pada mode FDD ataupun pada suatu proyek dalam tidak seperti UMTS. LTE tidak mendukung soft untuk mengembangkan standar komunikasi bergerak operator untuk mencapai tingkat sejak uplink dan downlink dalam mengatasi kebutuhan meningkatnya efisiensi spektrum dan mengurangi efisiensi dan OPEX. Jaringan inti LTE didasarkan pada solusi all IP dan tidak seperti GSM atau UMTS. Tidak ada elemen jaringan yang terpisah. Pada LTE circuit switching hadir jaringan inti. Perkembangannya berikut adalah konfigurasi downlink dan uplink 5 sampai 2000 menggunakan ketika LTE konfigurasi GPRS downlink dengan menggunakan 2x2 MIMO dan tahun 2010 menggunakan generasi maka downlink sebesar sampai 2015 8 Mbps generasi keempat uplink sebesar 57,6 Mbps. Istilah ini kemudian apabila dikenal oleh menggunakan konfigurasi 4x4 untuk memulai tahap evolusi berikutnya, maka dalam sistem komunikasi bergerak yang berdasarkan pada teknologi ortogonal frekuensi division multiplex sebesar 8 LTE digunakan untuk menyediakan solusi all IP pada arsitektur jaringannya. Arsitektur LTE memiliki kemampuan untuk beroperasi pada mode FDD ataupun TDD lebih sederhana. Tidak seperti keseluruhan arsitektur LTE terdiri dari beberapa memberdayakan yang menyediakan akses dari UWI ke uplink dan melalui meningkatnya efisiensi spektrum dan mengurangi satu sama lain. CAPEX dan OPEX jaringan inti LTE didasarkan pada solusi all IP menyediakan koneksi seperti GSM atau UMTS. Tidak ada elemen jaringan yang terpisah antar pada LTE circuit switching X2 dan S1 jaringan inti. Keduanya mendukung berikut adalah konfigurasi downlink dan juga menyediakan dynamic scheduling ketika LTE konfigurasi layanan penting lainnya dari dengan menggunakan 2x2 MIMO dan dengan enkripsi dari aliran data pengguna. Maka downlink fitur-fiturnya 172,8 Mbps seperti downlink OFDM, uplink SCF besar 57,6 evolusi kemampuan wireless yang sesuai. Kemudian untuk apabila kapasitasnya kabel tambahan menggunakan kebutuhan untuk memiliki sistem radio dengan biaya km dan maka bersaing dengan teknologi kabel lainnya. Target pengembangan LTE telah ditetapkan relatif terhadap SPR 86. Ini bertujuan untuk mencapai throughput 100 Mbps per second. Berikut setidaknya pada downlink dan 50 Mbps per second di uplink, yaitu latensi menjadi kurang dan tingkat konsumsi daya juga lebih sederhana. Keseluruhan arsitektur LTE terdiri dari beberapa Node B yang menyediakan akses radio ke Ultran melalui dilihat gambar di samping sesama Node B saling berhubungan Ultran yang berevolusi melalui entitas utama yang bekerja dalam arsitektur LTE atau SAE Gateway menyediakan dan berkembang dalam sebuah evolusi jaringan inti dalam Ultran.
dengan antar evolusi menjadi E Node B digunakan X2 dan S1, memudahkan keduanya mendukung UE dan SAE gateway. Keduanya juga menyediakan dinamik scheduling E dari B agar dapat terhubung lainnya dari E Node B adalah tidak seperti compressing dan 3G enkripsi dari aliran data dari suatu elemen jaringan tunggal dalam jaringan akses radio. Sedangkan jaringan inti terdiri dari elemen jaringan SCFDM yang memfasilitasi kemampuan WLAN agar dapat melakukan untuk kebutuhan kapasitas semua entitas EPC ini saling untuk memiliki sistem radio dengan biaya yang berbeda dan untuk bersaing dengan teknologi kabel lainnya. Jaringan target pengembangan LTE telah ditetapkan sebagai EPC dan menyediakan jaringan ini bertujuan untuk mencapai throughput berbeda dengan multi-domain jaringan setidaknya pada downlink dan 50 Mbps per second di uplink. EPC menggunakan domain IP tunggal paket switch daya juga sebuah domain IP tunggal dalam jaringan inti secara signifikan meningkatkan kinerja jaringan untuk layanan real time dan akses radio LTE. EPC memfasilitasi connect IP end-to-end samping dari UE untuk setiap perangkat akhir atau pada jaringan. Entitas utama yang bekerja dalam RGPP sebuah EPC terdiri dari bagian dan berkembang dalam sebuah evolusi jaringannya mobilitas dalam manajemen entity yang berevolusi menjadi gateway digunakan untuk network memudahkan hubungan akses radio antara UE dan EPC dan home dan antarmuka S1 digunakan untuk E Node B agar dapat terhubung dengan adalah bagian radio akses dari LTE. Sistem 3G E Node B setidaknya terdapat elemen jaringan tunggal dalam jaringan akses radio power supply. Sedangkan jaringan inti terdiri dari elemen jaringan receiver yang memfasilitasi juga mempunyai dapat melakukan manajemen dan fungsi pengontrolan yang pada mulanya ini saling berhubungan dengan antarmuka atau radio network control. Hal ini menyebabkan E Node B jaringan kapabilitas berkembang untuk dapat sebagai EPC dan menyediakan sama lain yang pada akhirnya dapat mengeliminasi berbeda dengan multi-domain jaringan inti UMTS, BSC atau circuit switch. EPC menggunakan domain IP tunggal paket switch. Sebuah domain IP tunggal dalam jaringan inti secara signifikan meningkatkan kinerja jaringan untuk layanan real time dan non real time. EPC memfasilitasi connect IP end-to-end dari UE untuk setiap perangkat akhir atau pada jaringan. Menurut spesifikasi 3GPP, sebuah EPC terdiri dari bagian-bagian berikut. Di antaranya mobilitas management entity, service gateway, paket data network, policy and charge rule function, dan home subscription server. Kemudian ada sebuah E Node B adalah bagian radio akses dari LTE. Setiap E Node B setidaknya terdapat sebuah radio transmitter, receiver, bagian kontrol, dan power supply. Di samping radio transmitter dan receiver, E Node B juga mempunyai resource management dan fungsi pengontrolan yang pada mulanya terdapat pada base station controller atau radio network control. Hal ini menyebabkan E Node B mempunyai kapabilitas untuk dapat berkomunikasi satu sama lain yang pada akhirnya dapat mengeliminasi adanya Mobile Switching Center, BSC atau RNC. Sekian. Itu penjelasan tentang 4G. Terus kalau paket datanya habis itu gimana? Nah, kan itu Wi-Fi. Oh iya. Apalagi itu Wi-Fi. Ya, perkenalkan nama saya Firman Adendro Sasotyo. Kali ini saya akan berbicara tentang Wi-Fi. Wi-Fi, juga ditulis Wi-Fi atau Wi-Fi, adalah sebuah teknologi terkenal yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet kecepatan tinggi. Wi-Fi Alliance mendefinisikan jaringan Wi-Fi sebagai produk jaringan wilayah lokal nirkabel WLAN maupun yang didasarkan pada standar IEEE 802.11. Meski begitu, karena kebanyakan WLAN zaman sekarang didasarkan pada standar tersebut, istilah Wi-Fi dipakai dalam bahasa Inggris umum sebagai sinonim WLAN atau Wireless Local Area Network. Sebuah alat yang dapat memakai Wi-Fi seperti komputer pribadi, konsol, permain video, telepon pintar, tablet, atau pemutar audio digital dapat terhubung dengan sumber jaringan seperti internet
melalui sebuah titik akses jaringan nirkabel. Titik akses atau hotspot seperti itu mempunyai jangkauan seperti 20 meter atau 65 kaki di dalam ruangan atau lebih luas lagi di luar ruangan. Wi-Fi adalah merek dagang Wi-Fi Alliance dan nama merek untuk produk-produk yang memakai keluarga standar IEEE 802.11. Hanya produk-produk Wi-Fi yang menyelesaikan uji coba sertifikasi interoperabilitas Wi-Fi Alliance yang boleh memakai nama dan merek dagang Wi-Fi atau Wi-Fi Certified. Wi-Fi mempunyai sejarah keamanan yang berubah-ubah. Sistem enkripsi pertama, WEP, terbukti mudah ditembus. Protokol berkualitas lebih tinggi, WPA dan WPA2 kemudian ditambahkan. Tetapi sebuah fitur opsional yang ditambahkan tahun 2007 bernama Wi-Fi Protected Setup atau WPS memiliki celah yang memungkinkan penyerang mendapatkan kata sandi WPA atau WPA2 router dari jarak jauh dalam beberapa jam saja. Sejumlah perusahaan menyarankan untuk mematikan fitur WPS. Wi-Fi Alliance sejak itu memperbarui rencana pengujian dan program sertifikasinya untuk menjamin sebuah peralatan yang baru disertifikasi kebal dari serangan HP dan PIN. Sejarah teknologi 802.11 berawal pada putusan Komisi Komunikasi Federal AS tahun 1985 yang merilis pita GSM untuk pemakaian tanpa lisensi tahun 1991. NCR Corporation bersama AT&T menemukan pendahulu 802.11 yang ditunjukkan untuk sistem kasir. Produk nirkabel pertama berada di bawah nama Waveland. Vic Haves dijuluki Bapak Wi-Fi. Ia terlibat dalam perancangan standar pertama IEEE. Sejumlah besar paten oleh banyak perusahaan memakai standar 802.11. Pada tahun 1992 dan 1996, organisasi Australia CSIRO mendapatkan paten untuk sebuah metode yang kelak dipakai di Wi-Fi untuk menghapus gangguan sinyal. Pada tahun 2009, 14 perusahaan teknologi setuju membayar 250 juta kepada C0 karena melanggar paten-paten mereka. Ini mendorong Wi-Fi disebut-sebut sebagai temuan Australia. Meski hal ini telah menjadi topik sejumlah kontroversi, C0 memenangkan gugatan senilai 220 juta atas pelanggaran paten Wi-Fi tahun 2012 yang meminta firma-firma global di Amerika Serikat membayar hak lisensi kepada C0 senilai $1 miliar. Nama. Istilah Wi-Fi pertama dipakai secara komersial pada bulan Agustus 1999 dicetuskan oleh sebuah firma konsultasi bermerek bernama Interbrand Corporation. Wi-Fi Alliance memperkerjakan Interbrand untuk menentukan nama yang lebih mudah diucapkan daripada IEEE 802.11b atau B. Direct Sequence. Belanger juga mengatakan bahwa Interbrand menciptakan Wi-Fi sebagai plesetan dari Hi-Fi atau High Fidelity. Mereka juga merancang logo Wi-Fi. Wi-Fi Alliance membuat slogan iklan-iklan asal The Standard for Wireless Fidelity dan sempat menggunakannya saat setelah merek Wi-Fi diciptakan. Karena slogan tersebut, orang-orang salah mengira Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity, meski kenyataannya bukan. Logo Yin Yang Wi-Fi menandakan sertifikasi interoperabilitas suatu produk. Teknologi non-Wi-Fi yang dibutuhkan untuk titik-titik seperti Motorola Canopy biasanya disebut nirkabel tetap. Teknologi nirkabel alternatif meliputi standar telepon genggam seperti 2G, 3G, atau 4G. Sertifikasi Wi-Fi. IEEE tidak menguji peralatan untuk memenuhi standar mereka. Badan Nirlaba Wi-Fi Alliance didirikan tahun 1999 untuk mengisi celah ini, untuk menetapkan dan mendorong standar interoperabilitas dan kompatibilitas mundur serta mempromosikan teknologi jaringan wilayah lokal nirkabel. Pada tahun 2010, Wi-Fi Alliance terdiri lebih dari 375 perusahaan di seluruh dunia. Wi-Fi Alliance mendorong pemakaian merek Wi-Fi kepada teknologi yang didasarkan pada standar IEEE 802.11 dari Institute of Electrical and Electronic Engineers. Ini meliputi koneksi jaringan WLAN, konektivitas ke alat ke alat seperti Wi-Fi peer-to-peer atau Wi-Fi direct, jaringan wilayah pribadi PAN, LAN, dan sejumlah koneksi seperti WAN. Perusahaan manufaktur dengan keanggotaan Wi-Fi Alliance yang produknya berhasil melewati proses sertifikasi berhak menandai produk tersebut dengan logo Wi-Fi.
penggunaan. Agar terhubung dengan LAN atau Wi-Fi, sebuah komputer perlu dilengkapi dengan pengontrol antarmuka jaringan nirkabel. Gabungan komputer dan pengontrol antarmuka disebut stasiun. Semua stasiun berbagi satu saluran komunikasi frekuensi radio. Transmisi di saluran ini diterima oleh semua stasiun yang berada dalam jangkauan. Perangkat keras tidak memberitahu penggunaan bahwa transmisi berhasil diterima, dan ini disebut mekanisme pengiriman terbaik. Sebuah gelombang pengangkut dipakai untuk mengirim data dalam bentuk paket disebut bingkai Ethernet. Setiap stasiun terus terhubung dengan saluran komunikasi frekuensi radio untuk mengakses transmisi yang tersedia. Akses internet: sebuah alat Wi-Fi dapat terhubung ke internet ketika berada dalam jangkauan sebuah jaringan nirkabel yang terhubung ke internet. Cakupan satu titik akses atau lebih interkoneksi disebut hotspot, dapat mencakup wilayah seluas beberapa kamar hingga beberapa mil persegi. Cakupan di wilayah yang lebih luas membutuhkan beberapa titik akses dengan cakupan yang saling tumpang tindih. Teknologi Wi-Fi umum luar ruangan berhasil diterapkan pada jaringan mesh nirkabel di London, Britania Raya. Wi-Fi menyediakan layanan di rumah pribadi, jalanan besar, dan pertokoan, serta ruang publik melalui hotspot Wi-Fi yang dipasang gratis atau berbayar. Organisasi dan bisnis seperti bandara, hotel, restoran biasanya menyediakan hotspot gratis yang menarik pengunjung. Pengguna atau yang antusias atau otoritas yang ingin memberi layanan atau bahkan mempromosikan bisnis di tempat-tempat tersebut kadang menyediakan akses Wi-Fi gratis. Wi-Fi kota. Berikut adalah gambar dari Wi-Fi yang diletakkan pada tempat terbuka di sebuah kota. Pada tahun 2000-an, banyak kota di seluruh dunia mengumumkan rencana membangun jaringan Wi-Fi sekota. Contoh usaha yang berhasil yaitu Mysore. Pada tahun 2004 menjadi kota Wi-Fi pertama di India dan kedua di dunia setelah Yerusalem. Perusahaan Wi-Fi Net mendirikan beberapa hotspot di Mysore yang mencakup seluruh kota dan desa-desa sekitarnya. Wi-Fi kampus. Banyak kampus tradisional di Amerika Serikat memiliki cakupan internet Wi-Fi nirkabel yang setengah-setengah. Carnegie Mellon University membangun jaringan internet kampus bernama Wireless Andrew di kampus Pittsburgh pada tahun 1993 sebelum merek Wi-Fi muncul. Pada tahun 2000, Drexel University di Philadelphia menjadi universitas besar pertama di Amerika Serikat yang memiliki akses internet nirkabel di seluruh kampusnya. Komunikasi langsung antar komputer Wi-Fi juga memungkinkan transmisi langsung dari satu komputer ke komputer lain tanpa melalui titik akses. Ini disebut transmisi Wi-Fi atau Wi-Fi ad hoc. Model jaringan ad hoc nirkabel ini dipopulerkan oleh konsol permainan genggam multi pemain seperti Nintendo DS, PlayStation Portable, kamera digital, dan peralatan elektronik konsumen lainnya. Sejumlah alat juga dapat berbagi koneksi internetnya menggunakan ad hoc menjadi hotspot atau router virtual. Sama halnya, Wi-Fi Alliance mempromosikan sebuah spesifikasi bernama Wi-Fi Direct untuk transfer berkas dan berbagai media melalui metodologi pencarian dan keamanan yang baru. Wi-Fi Direct diluncurkan pada bulan Oktober 2010. Dan berikut adalah spesifikasi Wi-Fi yang dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Jadi untuk yang spesifikasi 802.11b, kecepatannya hanya sampai pada 11 megabit per second dengan frekuensi yang 2,4 GHz. Untuk yang spesifikasi 11.11a dengan kecepatan maksimal 54 megabit per second, frekuensi bandnya di 5 GHz. Untuk yang 802.11g dengan kecepatan yang sama hanya berbeda frekuensi yang yaitu 2,4 GHz. Untuk yang 802.11n dengan kecepatan maksimal 100 megabit per second dan bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Di banyak bagian dunia, frekuensi yang digunakan oleh Wi-Fi pengguna tidak diperlukan untuk mendapatkan izin dari pengatur lokal, misal Komisi Komunikasi Federal di Amerika Serikat. Dan berikut adalah contoh hardware dari Wi-Fi. Dan ini adalah cara kerja dari Wi-Fi. Mungkin kita bertanya, bagaimana cara agar sebuah komputer dapat berhubungan dengan komputer lainnya dengan tidak memakai kabel ataupun bersentuhan secara fisik? Jawabannya adalah wireless network. Berikut ini adalah penjelasan tentang mengenai bagaimana cara kerja Wi-Fi di awal telah
dijelaskan bahwa untuk menggabungkan sebuah komputer yang satu dengan yang lain, maka diperlukan adanya jaringan wireless. Komponen yang dibutuhkan yaitu sinyal radio, format data, struktur jaringan. Masing-masing dari ketiga komponen tersebut sendiri-sendiri dalam kerja dan fungsinya kita mengenal adanya 7 model lapisan OSI atau Open System of Connection, yaitu yang pertama physical layer, yang kedua data link, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, yang ketujuh application. Masing-masing dari ketiga komponen yang telah disebutkan di atas berada dalam lapisan yang berbeda-beda. Mereka bekerja dan mengontrol lapisan yang berbeda. Sebagai contoh, sinyal radio komponen pertama bekerja pada physical layer dan lapisan fisik, lalu format data atau data format mengendalikan beberapa lapisan di atasnya, dan struktur lebih jelasnya cara kerja wireless LAN dapat diumpamakan seperti cara kerja modem dalam pengiriman dan menerima data ke dan dari internet. Saat akan mengirimkan data, peralatan-peralatan wireless tadi akan berfungsi sebagai alat yang mengubah data digital menjadi sinyal radio, lalu menerima peralatan tadi berfungsi sebagai alat yang mengubah sinyal radio menjadi data digital dan yang bisa dimengerti dan diproses oleh komputer. Bagaimana sinyal radio dapat diubah menjadi data digital? Prinsip dasar yang digunakan pada teknologi wireless ini sebenarnya diambil dari persamaan yang dibuat oleh James Clerk Maxwell di tahun 1964. Dalam persamaan itu, dengan gamblang dan jelas, Maxwell berhasil menunjukkan fakta bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam medan magnet itu akan menciptakan medan-medan listrik, dan sebaliknya setiap perubahan yang terjadi dalam medan-medan listrik itu akan menciptakan medan-medan magnet. Lebih lanjut, Maxwell menjelaskan saat arus listrik AC atau alternating current bergerak melalui kabel atau sarana fisik konduktor lainnya, maka beberapa bagian dari energinya akan terlepas ke ruang bebas di sekitarnya, lalu membentuk medan magnet atau alternating magnetic field. Kemudian medan magnet yang tercipta dari energi yang terlepas itu akan menciptakan medan listrik di ruang bebas, yang kemudian akan menciptakan medan magnet yang kita kenal sebagai radiasi elektromagnetik. Alat-alat yang menghasilkan gelombang radio itu dinamakan transmitter, lalu alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menangkap gelombang radio yang ada di udara biasanya dinamakan receiver. Agar kedua alat itu lebih fokus saat mengirim, membuat pola gelombang mengarahkan, meningkatkan, dan menangkap sinyal radio dari dan udara, maka dibantu dengan alat yaitu antena. Berkat persamaan dari Maxwell transmitter, receiver, serta antena yang kemudian disatukan dalam semua peralatan wireless LAN itulah, maka komputer bisa berkomunikasi, mengirim dan menerima data melalui gelombang radio atau bisa disebut wireless network. Jadi begitulah penjelasan tentang Wi-Fi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masalah tentang Wi-Fi. Gitu. Nah, terus katanya perkembangannya ada WiMAX lagi. Nah, WiMAX apa bedanya sama WiFi apa? Ada bedanya WiFi sama WiFi. Jadi gini loh, WiFi sama WiFi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferali Ali Pratama dari Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Saya akan mempresentasikan tentang WiMAX. Apa sih itu WiMAX? Pengertian WiMAX, terus kelebihannya, kekurangannya, terus mengapa banyak dipakai. Ayo kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, apa sih WiMAX? WiMAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar, broadband wireless access atau disingkat BWA, yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dan dengan jangkauan yang luas. Itu biasanya pakai MAN. Terus pengertian lainnya itu adalah sebuah standar telekomunikasi nirkabel yang didesain untuk menyediakan rate 30 hingga 40 megabit per second. Hingga pada tahun 2011, teknologi WiMAX mampu menyediakan hingga 1 gigabit per data rate. Teknologi WiMAX merupakan salah satu produk dari IEEE 802,16. Nah, WiMAX itu adalah sebuah basis teknologi dalam suatu pengembangan standar untuk jaringan nirkabel point to multipoint. Nah, untuk wireless WiMAX itu solusi dari Wireless Metropolitan Area Network atau MAN. Terus untuk memenuhi standar BWA di benua Eropa, makanya ada WiMAX. Terus kenapa sih WiMAX banyak dipilih dan kenapa kita harus memilih WiMAX? Pertama, itu biayanya rendah.
terus solusi broadband berkinerja tinggi yang memberikan konektivitas high speed data, dan next generation IP teleponi. Nah, ini salah satu standar global beroperasi di spektrum frekuensi berlisensi dengan frekuensi berlisensi bebas. Terus berteknologi radio NLOS, non line of sight, menciptakan kesempatan bisnis baru untuk layanan-layanan broadband dalam pasar berkembang baru maupun terpencil. Terus dirancang beroperasi sebagai solusi komplementer bagi sistem seluler 2G and 3G. Oke. Terus merupakan pengembangan kasus bisnis untuk BWA. Nah, ini interoperabilitas berbasis standar mendorong penurunan biaya perangkat, menekan risiko investasi bagi operator, komplement bagi solusi kabel untuk LAN dan WAN. Itu mampu dimanfaatkan sebagai backhaul bagi teknologi lain, mampu meningkatkan kapasitas data broadband bagi jaringan seluler. WiMAX tersedia dengan beragam spektrum frekuensi, lebih fleksibel daripada standar radio lainnya. Nah, WiMAX itu didirikan pada bulan April tahun 2001. Nah, ini terdiri dari pemimpin besar dari industri komunikasi dan komputasi untuk mendorong sebuah platform umum untuk penyebaran global dari layanan nirkabel pita lebar berbasis IP. WiMAX Forum akan mengeluarkan sertifikat berbasis conformance dan interoperabilitas produk dalam standar kompatibel IEEE 802.16. Nah, ini adalah gambar dari WiMAX Wi-Fi-nya dan jaringan lainnya. Bisa Anda lihat yang mana WiMAX-nya, yang mana Wi-Fi-nya, yang mana yang lainnya. Oke, sudah. Nah, ini jaringan wireless yang akan saling melengkapi. Nah, yang tadi saya bilang WiMAX itu di jaringan MAN. Sedangkan yang Wi-Fi itu dia lebih ke LAN. Dan yang sudah mendunia itu 3G, HDMI, GPRS, dan Edge. Oke. Nah, ini buat WiMAX-nya itu kebanyakan 70 megabit per second. Dan kalau misalnya Wi-Fi itu lebih rendah, itu 11 sampai 54 megabit per second. Oke. Ini dari perjalanan WiMAX dari awal sampai hingga tahun 2009. Bisa Anda lihat sendiri dari tahun 2004 WiMAX sampai tahun 2009. Nah, ini adalah alokasi frekuensi WiMAX. Nah, alokasi frekuensi WiMAX itu di 2,4 GHz. Ya, di sekitar tengah-tengah sini kebanyakan dipakainya. Terus info WiMAX terkini itu sertifikat compliant dengan standar 802,16. Tahun 2004 itu baru akan dimulai pada tahun 2005 bulan Juli. Terus perangkat yang comply dengan standar adalah layanan fix, indoor dan outdoor. Intel sudah memproduksi SLT sistem on chip untuk WiMAX. Itu pada bulan April tahun 2005 dan sudah diuji coba dengan sukses pada bulan Mei 2005. Nah, ini WiMAX di Indonesia. Nah, WiMAX di Indonesia itu dia bekerja pada frekuensi 2,3 sampai 2,5 GHz. Itu umumnya. Dan saat ini umumnya 3,5 GHz, namun di Indonesia tidak dipakai karena sudah dialokasikan oleh C-band pada frekuensi 3,5. Terus channel bandwidth-nya itu 1,75 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz sama 14 MHz. Terus bandwidth-nya itu lebar bandwidth itu 6 MB per second, 12, 24 sampai 48.
Nah, modulasinya yang dipakai di Indonesia itu FDM 256 FFT dengan Adaptive Modulation BPSK 64 QAM. Terus duplexing mode TDD atau FDD. Tapi lebih baik memakai TDD karena lebih efisien dalam pemakaian frekuensinya. Terus akses modenya itu TDMA. Skema QoS-nya itu real time, non real time sama base effort. Nah, selanjutnya WiMAX di Indonesia itu pernah dites lapangannya itu pada frekuensi 3,5 GHz menunjukkan kemampuan non loss 10 km dan loss 35 km. Belum jelas apakah jika implementasi standar memerlukan penggantian hardware atau hanya upgrade software. Terus standar yang dari IEEE itu direncanakan selesai tahun 2006. Intel akan mengintegrasikan chip WiMAX ke notebook mulai 2007. Jadi pada notebook itu nanti sekarang sudah ada WiMAX-nya. Terus kalau buat integrasi ke handheld itu akan dilakukan pada tahun 2008. Ya, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pengertiannya WiMAX. Nah, bedanya dari sama WiFi ini ya yang tadi gue jelasin. Paham nggak? Nah, udah ngerti belum perkembangannya dari broadband? Jadi ada yang masih bingung sama perkembangan broadband? Tonton aja. Silakan di sini ya. Mantap lagi, oke. Jangan lupa. Oke. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang ya udah jadi foto-foto juga. Saya sebagai kameramen merasa begitu tersiksa ya di bawah. Udah kita jadi artis terbuang. Dan itu ada siapa aja? Gimana? Hai, diskusi. Setengah jam.